warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Mintis? Kembali Anda menyaksikan Ngobras, ngobrol asik dan sehat. Tentunya masih dengan tema-tema kesehatan yang menarik. Nah Sobat Mintis, kali ini saya punya tema Ini adalah problem yang dialami oleh orang-orang sekarang, masyarakat sekarang, yaitu obesitas. Wah, kita akan ngobrol seputar obesitas. Tentunya dengan narasumber yang gak asing lagi sih. Beliau udah beberapa kali sering mondar-mandir di podcast Ngobras. Sebelum itu udah kedengeran kan? Udah kedengeran ya siapa? Ya, Dokter Benny. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Mel. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik banget. Iya. Gimana dok? Aktivitasnya apa aja selain sibuk di puskesmas? Apa aja nih dok? Banyak sih. Ini lagi persiapan event Shopee tanggal 25 ya. Wow. Karena beliau ini sering ngonten ya. Jadi jangan lupa ya. Iya, jangan lupa ya saksikan event 25 gitu. Dan yang dipakai ini kabarnya juga salah satu produknya dok ya. Benar. Brandnya Dokter Benny. Ini brandku sendiri. Okay. Apa dok brandnya? Venom. Kayak Blackpink ya. Judul lagunya Blackpink, Venom. Dok, kita kali ini akan mengulik lebih lanjut berkaitan dengan obesitas dok. Oke. Jadi obesitas itu kan mungkin kalau dilihat kalau dari jauh itu sekilas kayak cabi, kayak lucu ya gitu. Gemoy. Sekarang yang lagi viral gemoy. Ternyata juga ada bahayanya ya dok ya. Bahaya gemoy. Nah, bagaimana ini dok menentukan kemudian seseorang ini sudah disebut obesitas dok? Nah, oke. Biasanya orang-orang itu kan ngelihat itu hanya dari pandangan fisik aja ya. Betul. Lihat, wah gemuk nih, kurus ini pas. Ternyata yang pas itu belum tentu nggak obesitas loh. Karena cara pengukurannya itu sebenarnya ada rumusnya. Dilihat dari indeks massa tubuh untuk menentukan orang itu obesitas apa enggak. Indeks massa tubuh itu ngitungnya dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi kalau misalkan berat badannya 60 kilo, kemudian tingginya 150 cm, berarti 60 dibagi 1,5 kuadrat. Berarti normalnya ada di BB berapa? Nah, IMT yang normal itu adalah di angka 18,5 sampai 25. Oh. Gitu. Jadi kalau nanti dari pembagian itu ketemu di atas 25 sampai 27, itu masuk ke overweight sudah. Di atas 27 itu sudah masuk obesitas. Kalau kurang dari 18,5 itu masih masuk kurus. Jadi menarik ya dok. Jadi jangan hanya dilihat dari fisik jangan dilihat dari saja. Fisiknya. Coba deh dihitung. Nanti dihitung di rumah ya, dicocokkan. Kira-kira sudah masuk mana? Saya yakin minimal overweight ya. Karena lihat dari sekarang banyak berjamur makanan-makanan junk food, ST. Benar, itu salah satu perubahan pola hidup budaya masyarakat Indonesia dari dulu dengan sekarang itu kan pergeserannya kan luar biasa, Mbak. Kalau zaman dulu orang-orang tua zaman dulu makannya apa ya paling ya tahu kukus yang digoreng pun jarang dan bahkan. Mereka awet rata-rata. Kemudian sayuran paling yang dimakan itu ya paling banter ya lek wong mbiyen ku paling ya emah lah gastritis. Lah tapi kalau orang sekarang justru macam-macam yang dimakan juga pola makannya juga beda-beda sekarang sudah. Lah sekarang dulu itu yang namanya makanan fried chicken itu, makanan ayam goreng tepung itu dulu kan hanya punya brand-brand terkenal aja. Dan sekarang, itu untuk mendapatkan hanya di kota besar. Coba sekarang dilihat. Loh, sampai metu omah tonggone dodolan. Betul, Dok. Nah, Dok, menarik sekali. Kemudian apakah obesitas ini juga faktor keturunan, Dok? Jadi kalau misalnya orang tuanya obesitas, anaknya pasti sudah obesitas. Faktor genetik itu ada, tapi yang paling berperan adalah lifestyle kita. Lifestyle? Ya, jadi meskipun orang tuanya itu obesitas, tapi kalau anaknya itu bisa menjaga lifestyle-nya, ya nggak akan obesitas dia. Jadi intinya, nah ini juga banyak orang yang salah paham terkait sumber-sumber yang bisa menyebabkan obesitas ya. Selama ini itu yang menjadi menjadi pemahaman masyarakat kebanyakan itu sumber obesitas itu hanya dari yang lemak-lemak aja, padahal enggak. Maksudnya gimana itu? Karbohidrat itu juga bisa bikin obesitas, jangan salah. Sego, nasi putih. Karena prinsipnya obesitas itu adalah
energi yang dihasilkan oleh tubuh kita yang didapat dari sumber makanan yang kita makan, kalau itu berlebih nggak kita pakai, sisanya akan disimpan menjadi lipid dalam bentuk lemak. Dan penyimpanan lemak paling banyak di subkutan, di bawah kulit. Makanya ojo heran lek kakean mangan sego dadi glambir. Lah Iya itu. ya, Dok, ya. Iya, jadi tidak hanya goreng-gorengan, tidak hanya tepung yang digoreng, tidak hanya yang berminyak. Nasi ternyata ya. Nah, karbohidrat itu juga bisa dari roti juga sumbernya. Bahkan yang manis-manis pun juga bisa menyebabkan obesitas karena itu tadi prinsipnya adalah energi yang tidak terpakai itu akan disimpan dalam lipid, dalam bentuk lemak. Nyambung nih ya Dok. Sekarang kan pemerintah pusat ini Nah, menganjurkan kita buat mengurangi konsumsi nasi, beras. benar. Terus juga jangan lupa aktivitas fisik. Jadi lek mangane akeh, ya aktivitas fisik harus banyak. Gak apa-apa main Katanya banyak. kurang lebih 1 jam 30 menit. Lah kan harus diimbangin. Kalau misalkan intake-nya banyak, kalau pengen ndak obesitas, ya berarti outputnya juga harus banyak. Iya, iya. Sampean coba lihat porsi makan kuli seberapa. Pernah lihat kuli yang gembrot? Enggak ada Nggak ya. ada kan? Spek semua rata-rata. Nah, meskipun Badannya- makannya banyak, Iya ya. tapi karena energi yang dia keluarkan juga Beban kerjanya banyak. juga itu besar. Akhirnya balance. Nah, kalau balance maka postur tubuhnya tetap terjaga. Iya ya. Gitu. Simple ya. Lah Kita iya lihat simple kuli-kuli sebenarnya. bangunan ya. Oke, Mm-mm. betul, Coba betul, lihat Dok. kuli bangunan tuh. Makanya usah mene segone biasa nih. Tapi Iya. ternyata mereka tetap ideal badannya. Ya karena itu salah satu penyebabnya. Lah awak dhewe kan enggak. Enggak, kebanyakan mager. Mari mangan turun Mari nonton mangan TV. HP, cekelane, Nah, ya, Dok, ya. bahkan untuk beli Aduh, ya makan Allah. aja meskipun tanggane cedak naik sepeda motor, nggak mau jalan kaki lah itu. Atau nanti GoFood ya Dok. Go full ya tambah nggak metuan. Sekali ngeplok langsung yang berlemak. Waduh. Ya Gitu. Dok, apakah obesitas ini hanya ada pada umur-umur remaja atau anak-anak juga bisa kena obesitas? Bisa. Nah ini. Nah itu yang salah apa Dok? Apa memang faktor keturunan atau mungkin pola? Bukan, itu tadi, karena pola memang makan? pola makan yang diberikan orang tuanya. Jadi ini yang perlu dirubah dari perspektif orang tua ya. Anak gemuk itu, gemoy itu bukan berarti sehat. Kalau selama ini kan anak gemuk atau gemoy itu kan dianggapnya sehat dan lucu. Nah padahal itu kasihan loh buat mereka. Sebenarnya anak-anak itu dengan berat badan yang obes seperti itu, dia itu beban kerjanya berat loh organ dalam tubuhnya. Iya. Dia untuk aktivitas fisik aja berat, kadang sampai ngos-ngosan. Sebenarnya kasihan. Yang paling benar itu adalah ideal. Makanya kenapa di tumbuh kembang anak itu ada grafik pertumbuhan. Nah, itu yang ideal itu adalah di dalam garis pertumbuhan. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Itu yang benar gitu. Jadi kebanyakan ya karena faktor pola makan dari orang tuanya yang diberikan ke anaknya. Kadang orang tua seneng ya Dok kalau lihat anak Kadang makannya seneng, lahap, apa heeh. aja dikasih. Gak apa-apa bagus. Yang penting ya itu tadi bisa dijaga porsinya gitu. Ya anak memang membutuhkan gizi ya, terutama protein hewani di masa-masa pertumbuhannya ya untuk perkembangan otaknya. Tapi ya itu tadi tetap harus dalam kontrol. Jadi jangan sampai berlebih dan akhirnya menjadi obesitas. Oke, Gitu. Dok kalau kita ngomong faktor resiko terhadap orang yang mengalami obesitasnya apa aja? Yang pertama dari makan ya. Makan ini punya peranan besar ya. Pilihan makanan sekarang, apalagi kalau sudah tidak terbiasa masak sendiri, pilihannya apa sih kalau beli? Iya, iya. Lalapan, fried chicken, apa maneh? Rawon, soto, Iya, ya. apa maneh? Yang mudah Nasi didapati goreng ya, lah. Wis segotok sik digoreng. Kadang ada, ini aku menemukan nih di daerahku itu ada yang dia makan nasi pakai lauk nasi goreng. Loh, Loh kan nasi goreng dibuat lauk. Nasi Loh kan goreng lucu. dibuat lauk. Nah, ya apa gak tambah obesitas? maksudnya gimana itu? Loh, ya nasi goreng dibuat lauk. Jadi Ya, bahan makannya ya pokoknya ya nasi, kemudian dilauki nasi goreng. Karena kan nasi goreng kan ada rasanya. Sedap-sedap gimana? Nah, itu. Dok, ya? Jadi pola makan ini yang sangat menentukan yang pertama. Yang kedua, kebiasaan hidup kita generasi sekarang ini itu sedentary lifestyle. Jadi jarang aktivitas, jarang gerak, kebanyakan tuh diem. Karena kemajuan teknologi. Teknologi dampaknya itu, Dok, ya. Jadi kalau kemajuan teknologi nggak kita kita imbangi dengan aktivitas fisik ya tambah terjadi obesitas itu. Ada faktor penyakit lain mungkin Dok yang mempengaruhi juga?
ketika obesitas? Biasanya diselingi biasanya apa? Ada tapi nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak signifikan perubahannya, itu hanya faktor penunjang aja. Tapi faktor utama adalah tetap dari makan, aktivitas fisik. Dua itu kuncinya. Tapi rata-rata nih dok ya, pernah saya menemui beberapa kerabat, teman atau kenalan saya itu kalau dia sudah obesitas biasanya dia punya penyakit bawaannya itu jantung. Oh ya, itu kan dampak dari obesitasnya. Bukan dari jantung jadi obesitas, enggak, tapi dari dampak dari obesitasnya itu. Gitu. Karena ada penumpukan lemak itu, penumpukan lipid tadi yang disimpan, itu lemak itu juga bisa nempel di pembuluh darah. Yang lama-kelamaan kalau tempelannya itu semakin banyak, semakin lama bisa bikin tersumbat. Ibarat kata selang air. Kalau selang air itu nanti ada lumutnya, ada keraknya di dalamnya. Kalau keraknya ini nambah terus lah tersumbat airnya. Nah itu yang terjadi pada kasus-kasus jantung koroner, stroke sumbatan. Itu juga seperti itu penyebabnya. Gitu. Jadi obesitas ini komplikasinya sangat kompleks sekali. Selain itu juga bisa menyebabkan beberapa penyakit metabolik kayak misalkan diabetes, hipertensi. Sudah pasti itu dok. Nah ya, hampir pasti seperti itu. Makanya gerakan sekarang dari Kemenkes cerdik. Apa itu? Oh, ya itu kan di salah satu diantaranya adalah jaga pola makan dan aktivitas fisik, rajin aktivitas fisik. Nah itu yang sekarang digalakkan, ya. Oh, iya. Jadi efeknya banyak. Obesitas itu tidak hanya dilihat tidak enak ya, tapi juga punya risiko komplikasi penyakit yang bermacam-macam. Dan rata-rata ya. Kalau kita bilang sih penyakitnya penyakit high end ya. Penyakit high end. Iya. Udahlah itu kalau misalnya kita udah obesitas, ditambah kita punya penyakit penyerta, waduh. Tambah berat lagi. Ya, jadi alangkah lebih baiknya itu tadi menjaga. Tapi memang menjaga itu lebih baik dok. Lebih baik tapi lebih sulit. Lebih baik tapi lebih sulit. Iya, karena untuk merubah budaya kita untuk terbiasa hidup sehat seperti itu agak susah memang. Kecuali memang sudah ada motivasi yang kuat banget ya. Motivasi yang kuat banget. Misalkan mau nikah. Ya, atau gagal nikah gara-gara gendut lah itu baru tuh. Kerja keras banget tuh. Soalnya sampai ada nyanyiannya apa sih tadi? Pipimu tembem. Ku tetap suka gitu. Aduh, lagi promosi nih gitu dok. Iya ya. Dok, ketika seseorang sudah terlanjur mengalami obesitas, apa saja kemudian langkah diet yang aman yang bisa dilakukan menurunkan berat badan? Oke, kuncinya kalau untuk pola makan, yang pertama adalah batasi konsumsi gula. Konsumsi gula? Ya. Cara pembatasannya bagaimana dok? Maksudnya? Ya dibatasi jumlahnya. Sumbernya gula ini tidak hanya yang manis-manis loh ya. Nasi itu juga bisa jadi gula, bisa jadi glukosa di dalam tubuh. Itu juga dibatasi. Yang awalnya misalkan porsinya 1 piring, di-cut. Kalau nggak bisa langsung 1/4, separuhnya dulu aja. Nanti lama-lama terbiasa kurangi lagi jadi 1/4. Gitu. Kemudian minum-minuman yang manis itu juga dibatasi. Saiki loh, kalau kita lihat ya, minuman-minuman yang tren-tren kayak sekarang ya. Kayak boba atau apapun lah itu. Itu kandungan gulanya sangat tinggi dan kalorinya juga sangat tinggi. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab untuk terjadinya obesitas. Makanya itu harus dibatasi dulu. Gula, konsumsi makanan-makanan yang mengandung gula dikurangi. Sebenarnya kita makan itu kalau pengen kenyang, jangan nasinya yang dibanyain. Tapi sayurnya yang dibanyain. Karena sayur itu tinggi serat. Proses penyerapan dalam tubuh itu akan lebih lama, akhirnya kenyangnya lebih lama. Coba sampean bandingkan, sampean makan nasi 1/4 tapi sayurnya banyak, sama makan mie goreng 1 piring penuh, lebih cepat lapar mana? Mie goreng ya? Lah itu dia, karena gula itu sangat cepat diserap di dalam lambung. Di sistem pencernaan kita. Sehingga gampang kosong. Lah kalau sudah kosong lapar lagi. Makan mie goreng jam 8, jam 11 selalu mana? Gitu bisa ya, lapar lagi. Akhirnya makanlah lagi. Akhirnya kalori yang di dalam yang jadi energi itu kan berlebih. Sementara kita nggak ada aktivitas fisik yang berat. Nah itulah nanti akan disimpan jadi lemak. Jadi yang paling utama tipsnya adalah ketika kita sudah kadung obesitas, cara utama yang paling efektif adalah kita mengurangi atau mengontrol penggunaan gula. Ya, yang pertama. Yang kedua,
Makanan yang harus kita batasi, yang harus kita restriksi adalah yang mengandung minyak. Minyak. Yang digoreng-goreng. Apa maneh? Minyak yang dipakai untuk menggoreng sudah dipakai bolak-balik, ya tambah tadi. Apalagi yang digoreng adalah tepung, ya tambah tadi. Kadang ibu-ibu itu eman dok, karena masih jernih jadi dipakai lagi, disaring lagi. Selama masih belum kumal, belum melekat gitu, masih dipakai lagi. Nah itu, 2 itu kalau untuk dari makanannya. Yang kemudian yang ketiga adalah kita harus aktif untuk aktivitas fisik. Terserah apapun bentuknya, yang penting ada yang kita lakukan aktivitas fisik. Jangan sedentary lifestyle. Kemana-mana. Kalau memang misalkan kita membeli sesuatu dan itu bisa dijangkau dengan jalan kaki, jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Oh jangan ngetokno sepeda motor. Itu contoh sederhana. Buat obesitas sendiri, aktivitas fisik yang paling menguras apa ya kalau obesitas? Kalori ya yang dikuras apa? Iya jelas. Apa dok dari olahraga? Apa jalan kaki atau lari atau badminton atau apa? Boleh. Mau kardio boleh. Mau aktivitas fisik apapun boleh. Kebanyakan sih biasanya sih jalan ya? Ya jalan. Atau enggak jogging. Kalau memang enggak ada waktu untuk keliling-keliling ya kita jogging. Atau senam. Nah itu kan juga. Atau zumba. Nah itu juga bisa membantu untuk mengurangi kalori dalam tubuh kita. Jadi energinya itu kan terpakai ya akhirnya. Dok, gitu. Tindakan bypass seperti sedot lemak atau operasi potong lambung kan itu sekarang lagi marak ya dok ya? Ya. Bariatrik apa namanya dok ya? Ya, bariatrik. Bariatrik. Nah, bariatrik. Itu apakah termasuk juga disarankan dok, khususnya di dunia kesehatan? Itu boleh-boleh saja, tapi yang namanya cara instan tidak ada yang sempurna. Ya namanya juga besar ya dok? Iya, mbok sedot lemak disedot lemaknya, mari ngono. Nek ora lemak maneh. Mari ngono mangan sempol. Iya. Apa gunanya sedot lemak terusan kan gitu. Iya. Jadi pada prinsipnya yang harus kita rubah adalah pola hidup kita. Itu hanya mengatasi dampaknya aja, hilirnya aja. Tapi kalau hulunya tidak kita rubah, tidak kita perbaiki ya percuma kalau gunanya. Gitu. Tapi kalau sampai yang potong lambung itu dok, kenapa? Itu kan sampai memang ngaruh banget ya. Jadi cuma 2 suap aja udah kenyang. Ya gitu, itu baik nggak buat kesehatan dok? Ya baik-baik aja baik, sih. Ya, tapi yang lakukan juga dokter ya. Tapi kalau menurutku daripada kayak gitu, timbang wetengmu diedel-edel, biayanya juga. Ya kok ini nggak ditanggung BPJS ya? Enggak, bukan bagian dari yang ditanggung BPJS ya, memang. Daripada keluar duit buat itu lah, mendingan kita jaga pola makan kita atur aktivitas fisik kita itu lebih gampang, jauh lebih murah. Gitu. Ya, dok ya. Dok, sejauh ini pengalaman Dokter Benny sendiri ada nggak sih dok kasus-kasus obesitas yang sampai, saya udah khusus di wilayah dokter, yang sampai mempengaruhi aktivitas fisik? Ada. Ya, dok, ya? Ada saya punya pasien umur itu. Umur berapa itu kira-kira? Di umur berapa itu dok? Mungkin umurnya sekitar 40-an ya. Mungkin sekitar 40-an ya. Terapi yang diberikan mana? Beliau itu sampai punya komplikasi diabetes ya. Jadi karena pola hidupnya seperti itu, punya komplikasi diabetes sampai kakinya itu gangren, luka ya. Jadi gangren akhirnya ada sebagian jarinya yang harus dipotong. Nah, itu dampak komplikasi jangka panjangnya ya. Makanya nah kalau sudah kondisi seperti itu ya ini agak susah. Yang pertama kita masih harus kontrol penyakitnya. Yang kedua untuk melatih perubahan pola hidupnya supaya berat badannya turun ini agak susah. Apalagi kalau bapak-bapak ya. Aja rodok nambeng disuruh gini. Tetap jangan kan disuruh merubah pola hidup. Untuk suruh kontrol rutin aja obatnya itu susah. Ya karena memang tantangan penyakit kronis seperti itu. Karena faktor psikologisnya memang seperti itu. Jadi makanya mumpung masih remaja, mumpung masih muda, usianya belum nyampe usia lanjut, ayo kita galakkan itu supaya gak sampai ke depan ini nanti kita jadi sakit gitu. Oke, dokter terakhir apa pesan dan saran khususnya bagi masyarakat terkait dengan obesitas nih dok? Oke, kalau terkait obesitas untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo ya, yang pertama ojo males-males, aktivitas fisik jangan males-males ya. Harus rajin. Kalau memang bisa jalan kaki, jalan kaki. Bisa pakai sepeda pancal.
Gak usah nyatek gawe sepeda motor mek cedek nang tanggane ya. Itu aktivitas fisik. Yang kedua, wis cukup kurangi makanan yang viral-viral ya. Makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol, yang mengandung gula tinggi itu batasi. Kalau hanya sekedar pengen enggak apa-apa, tapi jangan jadikan keseharian, jangan jadikan habit. Itu. Singkat, padat, dan jelas ya. Jadi perbanyak aktivitas fisik, Ya, kemudian betul. kita mengurangi makanan-makanan yang lagi viral gitu dok Ya, ya. yang banyak gula, yang banyak kolesterol. Jangan latah dok ya, pengen Jangan nyoba. pengen nyoba. Ini lagi viral, aku pengen nyoba coba. ini gitu. Jadi pasti makanan seperti itu pasti efek sampingnya juga besar Ya, gitu. benar. Baik, Dokter Benny terima kasih ya dok atas Sama-sama, waktunya. Mbak Mel. Sukses selalu buat Dokter Amin, Benny, amin. sukses juga buat usahanya. Amin. Venom. Oke. Baik, terima kasih ya dokter ya. Sama-sama. Ya, itu tadi Sobat Mintis, perbincangan kita bersama dengan Dokter Benny dengan tema obesitas. Nah, pesannya sudah jelas seperti yang disampaikan Dokter Benny tadi, bahwasannya perbanyak aktivitas fisik, kurangi makanan-makanan yang instan gitu, yang viral-viral itu harus dikurangi ya, biar badan kita itu tetap sehat. Sekian ya podcast kita pada kali ini. Saya Amelia Subandi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.